Angin duduk, siapa tahu apa artinya angin duduk? Ini cerita ya, ketika saya koskap belum jadi dokter kan. Nah itu kalau jaga malam, datanglah kereta, tek tok, gotong orang. Orangnya itu kerokan. Aduh, ini angin duduk. Dan biasanya orang itu meninggal. Saya sangat tergelitik. Kenapa kalau orang datang jam 2 malam, jam 3 malam dengan sakit di ulu hati. Nah ternyata orang Jawa mengatakan angin duduk, duduknya di ulu hati. Nah kemudian mereka kerokin, punggungnya dikerokin merah-merah dan baru dibawa ke rumah sakit. Kemudian ternyata di rumah sakit setelah di ECG ternyata itu serangan jantung. Nah yang namanya angin duduk itu sebetulnya angina pectoris, yaitu sakit di ulu hati seperti tertikam dan kemudian menjalar ke tangan sebelah kiri sampai ke begini, sampai ke ujung apa ini namanya jentik itu. Oke, jadi biasanya di kiri, tertusuk di sini ke kiri. Laki-laki umur 40 tahun atau lebih datang dengan kerokan dan sakit di ulu hati, itu biasanya serangan jantung. Itu bayangin sekian puluh tahun yang lalu ketika saya belum jadi dokter loh. Maka kemudian saya jatuh hati untuk pengen jadi dokter ahli jantung. Nah itulah angin duduk, itu angina pectoris, di mana pembuluh darah koroner terjadi penyumbatan mendadak. Dan kemudian penyumbatan itu artinya darah yang harusnya dialirkan ke otot jantung tidak mengalir ke otot jantung, sehingga otot jantungnya berhenti karena sel-sel otot jantung yang harusnya menerima makanan dari darah yang dialirkan di situ menjadi mati. Semakin besar sel-sel yang mati di otot jantung, semakin besar orang itu akan mati. Maka sangat penting namanya golden period. Seberapa lama kalau sekarang, tapi sekarang 6 jam setelah sakit jantung, insya Allah itu orang akan hidup lagi. Karena sekarang udah ada PTCA, pemasangan ring atau di bedah mendadak. Nah itu tergantung dari mana penyumbatannya dan seberapa beratnya penyumbatan itu. Jadi sekarang pertolongannya memang harus dihilangkan sumbatan itu. Itulah angina pectoris yang saya kenal pertama. Dan akhirnya saya menjadi dokter jantung sekarang. Dan serangan jantung masih menjadi momok utama. Maka jangan sepelekan kalau Anda laki-laki berumur 40 tahun atau lebih, Anda mempunyai keturunan, ayah Anda meninggal mendadak, hati-hati. Segeralah ke rumah sakit jantung, ke rumah sakit yang benar-benar udah pasti ngurusin jantung. Jangan ke rumah sakit terdekat. Kadang-kadang rumah sakit yang terdekat dengan Anda belum tentu ada dokter yang betul-betul mengerti tentang penanganan itu. Nah makanya kalau Anda jelas-jelas menderita angin duduk, Anda harus berpikir harus segera ke dokter jantung, ke rumah sakit jantung. Jadi angin duduk jangan dianggap sepele, jangan dianggap bahwa akan hilang dengan kerokan. Dan insya Allah sekarang itu bisa ditolong dengan cepat bila Anda mendapatkan dokter yang tepat dan rumah sakit yang tepat. Saya Siti Fadilah Supari untuk Indonesia. Angin duduk, siapa tahu apa artinya angin duduk? Ini cerita ya, ketika saya koskap belum jadi dokter kan. Nah itu kalau jaga malam, datanglah kereta, tek tok, gotong orang. Orangnya itu kerokan. Aduh, ini angin duduk. Dan biasanya orang itu meninggal. Saya sangat tergelitik. Kenapa kalau orang datang jam 2 malam, jam 3 malam dengan sakit di ulu hati. Nah ternyata orang Jawa mengatakan angin duduk, duduknya di ulu hati. Nah kemudian mereka kerokin, punggungnya dikerokin merah-merah dan baru dibawa ke rumah sakit. Kemudian ternyata di rumah sakit setelah di ECG ternyata itu serangan jantung. Nah yang namanya angin duduk itu sebetulnya angina pectoris, yaitu sakit di ulu hati seperti tertikam dan kemudian menjalar ke tangan sebelah kiri sampai ke begini, sampai ke ujung
apa ini namanya, jentik itu. Oke, jadi biasanya di kiri, tertusuk di sini ke kiri. Laki-laki umur 40 tahun atau lebih datang dengan kerokan dan sakit di ulu hati. Itu biasanya serangan jantung. Itu bayangin sekian puluh tahun yang lalu ketika saya belum jadi dokter loh. Maka kemudian saya jatuh hati untuk pengen jadi dokter ahli jantung. Nah itulah angin duduk itu angina pectoris, di mana pembuluh darah koroner terjadi penyumbatan mendadak, dan kemudian penyumbatan itu artinya darah yang harusnya dialirkan ke otot jantung tidak mengalir ke otot jantung, sehingga otot jantungnya berhenti karena sel-sel otot jantung yang harusnya menerima makanan dari darah yang dialirkan di situ menjadi mati. Semakin besar sel-sel yang mati di otot jantung, semakin besar orang itu akan mati. Maka sangat penting namanya golden period. Seberapa lama kalau sekarang, tapi sekarang dalam 6 jam setelah sakit jantung, insya Allah itu orang akan hidup lagi. Karena sekarang udah ada PTCA atau pemasangan ring atau di bedah mendadak. Nah itu tergantung dari mana penyumbatannya dan seberapa beratnya penyumbatan itu. Jadi sekarang pertolongannya memang harus dihilangkan sumbatan itu. Itulah angina pectoris yang saya kenal pertama. Dan akhirnya saya menjadi dokter jantung sekarang. Dan serangan jantung masih menjadi momok utama. Maka jangan sepelekan kalau Anda laki-laki berumur 40 tahun atau lebih, Anda mempunyai keturunan, ayah Anda meninggal mendadak, hati-hati. Segeralah ke rumah sakit jantung, ke rumah sakit yang benar-benar udah pasti ngurusin jantung. Jangan ke rumah sakit terdekat. Kadang-kadang rumah sakit yang terdekat dengan Anda belum tentu ada dokter yang betul-betul mengerti tentang penanganan itu. Nah makanya kalau Anda jelas-jelas menderita angin duduk, Anda harus berpikir harus segera ke dokter jantung, ke rumah sakit jantung. Jadi angin duduk jangan dianggap sepele, jangan dianggap bahwa akan hilang dengan kerokan. Dan insya Allah sekarang itu bisa ditolong dengan cepat bila Anda mendapatkan dokter yang tepat dan rumah sakit yang tepat. Saya Siti Fadila Supari untuk Indonesia.